semua amal soleh dilipat gandakan pahalanya, termasuk sedekah kita. Ya, terutama nanti kalau sudah menjelang Idul Fitri, jangan lupa zakat fitrahnya ya Bapak Ibu. Ya. Jangan lupa zakat fitrahnya ya, dilaksanakan sebelum sholat. Nanti kalau setelah sholat ya, itu adalah sedekah biasa. Ya. Zakat fitrah ini sesuai dengan namanya fitrah. Ya. Fitrah itu asal muasal dari penciptaan manusia. Bisa sifat asli, ya, bisa situasi yang asli dari seorang manusia. Maka dinamakan zakat fitrah karena zakat ini membersihkan, ya, membersihkan manusia untuk bisa kembali kepada fitrahnya lagi, ya, seperti bayi yang baru lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para lenggah ingkang tansah kawula mulyakaken, monggo kita unjukaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kula panjenengan sami nikmat ingkang kathah. Kanthi pangarep-arep mugi-mugi syukur kita menika saged ndatengaken nikmat-nikmat ingkang sanesipun kados ingkang sampun dipun janjiaken Allah Subhanahu wa taala wonten ing dawuhipun, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti sungguh aku tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur atau ingkar terhadap nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku adalah amatlah sangat pedih. Mekaten dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih Bapak-bapak lan Ibu-ibu, langkung-langkung menika wonten wekdal Jumat sonten. Jumat sonten menika kalebet wekdal ingkang mustajab kagem berdoa. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah ingkang nomor kalih menika tansah ngemutaken dumateng kaum mukminin soal pentingnya berdoa di hari Jumat pada waktu sore. Apalagi langkung-langkung saat menika wekdal Ramadan, tentu akan lebih mulia dan lebih baik untuk kita memanjatkan doa. La in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur, pasti sungguh aku tambah nikmatku. Menika ingkang kadang-kadang kula panjenengan sami kesupen nggih Bapak Ibu, sok-sok golek nikmat kok ten pundi-pundi menggali warni-warni usaha sing macem-macem, padahal nek arep tambah nikmat menika gampil caranipun. Syukuri saja nikmat Allah, pasti akan ditambah. Mboten tebih-tebih ya. Bersyukur itu satu, ucapkan saja alhamdulillah. Nomor dua,
yakini bahwa nikmat yang ada itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, gunakan nikmat itu dalam jalan taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Pun mesti langsung nambah nikmatipun Bapak Ibu. Nah menika monggo kita ingat wonten ing wulan siang menika wonten pengaosan sonten menika, marilah kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga syukur kita ini mendatangkan nikmat-nikmat yang lain. Kemudian salawat dan salam, mari kita selalu doakan semoga tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, manusia yang terbaik yang pernah lahir di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini juga, salawat menika ugi kalebet zikir utawi waosan ingkang dipun sunahaken, dipun anjuraken anggenipun ngata-ngatai maosipun wonten ing dinten Jumat. Jumat tersisa tinggal beberapa puluh menit lagi, kita sholawat juga masih menjadi satu kemuliaan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. 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 Sak kata-katahipun saben sholawat setunggal, insya Allah ada malaikat yang juga mendoakan kita 10 kali lipat. Masya Allah, ya wonten Islam itu sangat mudah sekali kita untuk mendapatkan kesempatan berbuat baik, berbuat kebajikan, beramal soleh, yang itu insya Allah akan memudahkan kita untuk beramal soleh yang lain-lainnya. Pada sore hari ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pengajian di gedung organisasi yang kita cintai ini. Ini juga ada Pak Polisi, Pak Tentara ikut ngaji, insya Allah. Ada Pak Anas dari jauh, dari utara. Tetangga dengan saya di sana dekat Monumen Jogja kembali. Beliau asli Suronatan tapi ya pindah ke sana terus ngaji ke sini lagi. Jadi Pak Juanda, Pak Juanda ini kok PDHI, ejaannya juga tidak dirubah. Persaudaraan atau persatuan? Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia, masih pakai DJ nya, ya. Kalau pemerintah punya namanya IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, yang itu diletakkan di KUA. Memang semua rukun Islam itu menarik Bapak Ibu, termasuk puasa yang kita jalani, termasuk juga haji. Haji ini rukun Islam yang kelima. Sehingga karena begitu penting arti haji itu, berdirilah organisasi Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia. Di mana-mana dulu belum ada ketertarikan saat itu. Orang membuat persaudaraan haji. Munculnya di Jogja. Mungkin karena Jogja kotanya kecil, provinsinya kecil, sehingga orang itu silaturahmi mudah. Juga banyak pemikir. PDHI. Padahal dulu kalau orang haji zaman penjajahan itu pulang dari haji harus dikarantina oleh Belanda.
dibersihkan pikirannya dari pengaruh-pengaruh bagaimana Islam itu di dunia sama, ya, persatuan Islam, persaudaraan Islam dibersihkan. Karena memang ulama-ulama kita yang kemudian melahirkan pergerakan untuk membangun Indonesia seutuhnya rata-rata sepulang dari haji. Pak Almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, Pak Hasyim Asy'ari, semua yang dari Mekah ini mesti dianggap oleh penjajah bikin huru-hara. Nah, inilah persaudaraan jamaah haji Indonesia ini menjadi salah satu gambaran, ya, bagaimana memang seperti sabda Nabi Muhammad SAW, al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Orang-orang yang berhaji dan mereka yang berumrah itu sesungguhnya duta-duta Allah Subhanahu wa taala. Wafdun, al-wufud itu utusan atau duta, sama juga artinya dengan rasul, ya, wafdun. Ini penting sekali, ya, sabda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang berhaji dan berumrah itu menjadi duta Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di tengah-tengah umat Islam itu pokoknya anggar ano amal jama'i, amal soleh bersama-sama, wis soan Pak Haji karo Bu Haji we. Bangun masjid, edaran pertama list sumbangan mesti ke Pak Haji, Bu Haji. Mau buat sekolahan. Nah, dulu PDHI ini Masya Allah selalu membawa kubah masjid, ya, kemana-mana. Sampai sekarang masih, ya, Masya Allah, ya. Saya ingat saya nyantri di Gontor itu kelas 2, ya, di TLI PDHI, ya. Ada Mbah Munir waktu itu, Mbah Munir Putri ikut, ya. Jadi kunjungan kemana-mana saling menyemangati dengan kaum muslimin, ya, mendatangkan kenyamanan dan ketentraman di hati kaum muslimin khususnya di Indonesia. Dan inilah persaudaraan jamaah haji yang sekarang ini kita berada di dalamnya. Luar biasa syiarnya, dan insya Allah kita harapkan ini akan, ya, ada Pak Khairuddin Basori sebagai ketua, ya, nanti ini ada putranya almarhum Ustadz Sunardi, ya, Mas Nur Saif, ya, ikut dilibatkan. Yang muda-muda ini perlu untuk digerakkan, ya, untuk supaya menghidupkan kembali atau melestarikan kembali amal soleh tinggalan dari pendahulu kita di persaudaraan jamaah haji Indonesia. Termasuk yang saya ingat dan itu sangat penting bagi kita yang tinggal di Jogja, ya Bapak Ibu, yaitu pesantren Ibnu Qayyim, ya, lembaga pendidikan. Jogja ini istimewanya karena kegiatan pendidikannya ini, maka semua orang berdatangan ke Jogja untuk belajar dari Jogja ini. Nah, ini tentu kesempatan bagi persaudaraan jamaah haji untuk memperhatikan Ibnu Qayyim. Bahkan saya pernah dulu ada aliyah PDHI di Panggang itu, ya. Nah, Masya Allah. Jadi banyak sekali amalnya dari persaudaraan jamaah haji ini yang perlu kita hidup-hidupkan dan kita rawat. Bapak Ibu yang kami muliakan, di sore hari Jumat ini, ya, selain kita mengenang, ya, bagaimana pentingnya arti persaudaraan jamaah haji Indonesia ini, satu lagi saya juga ingat sering diajak ke sini oleh almarhum Pak Zubair Kohari, oleh Pak Zubair, kumpul dengan alumni para alumni pesantren Termas. Jadi di Jogja ini alumni pesantren Termas waktu itu, ya, masih banyak. Karena dulu pesantren, ya, zaman penjajahan kalau orang Jogja mau pinter ya ke Termas. Dan ternyata Syekh Mahfud At-Tarmasi ini juga
sangat dikenal di Saudi Arabia di sana, di negeri Arab, karena tulisannya. Pesantren yang luar biasa Termas itu. Nah, Pak Zubair Kohari, beliau ngundang teman-temannya di sini, lalu kita pengajian bersama sambil silaturahmi ya di PDHI ini. Oh, Ibu yang dimuliakan. Jadi banyak kegiatan, Masya Allah, yang sangat positif dan sangat kita butuhkan, khususnya di saat-saat sekarang ini, ya. Dimana kemarin kita di Pesantren Taruna Al-Quran itu mendapat wejangan dari Pak Sentot, ya, dari guru-guru, ya, kita diberi pengajian. Salah satu yang penting, ya, beliau tanyakan di awal pengajiannya, beliau tanya, tantangan ke depan yang paling besar itu apa? Tantangan kita yang paling besar di masa yang akan datang. Nah, waktu itu Ustadz yang menjawab dengan berbagai macam jawaban. Akhirnya Pak Sentot menerangkan bahwa tantangan yang terbesar ke depan adalah persaingan. Ya, persaingan. Siapa yang bisa bersaing, maka dia akan maju, ya, akan tidak tertinggal. Yang tidak bisa bersaing, maka dia akan ketinggalan. Siapapun kita, baik itu pelajar, ya, pegawai, non sewu, mungkin Pak tentara juga, ya, Pak polisi bersaing. Ya, Asia Tenggara misalnya, polisi kita kedudukannya di urutan berapa, ya, misalnya. Dan secara kenegaraan kita sering diingatkan oleh pemerintah bahwa persaingan ke depan ini akan semakin berat. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, saya kira ini perlu difikirkan bersama di PDHI ini, bagaimana berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan itu, ya, sama-sama kita tekuni dan kita giatkan, ya, sehingga kita semoga bisa menjadi seperti doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina. Sekalian kita belajar berdoa dan berdoa juga di Jumat sore ini. Rabbana, wahai Rabb kami, ya Allah, hablana, berikan, ya, hadiahkan kepada kami. Ini haibah itu artinya anugerahkan, ya, tidak hanya beri tapi hadiahkan. Hibah, kita sering mendengar kata-kata hibah, ya. Hibah. Ini hibah dari siapa? Artinya ini pemberian atau hadiah dari siapa? Hablana min azwajina, keluarga kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi orang-orang yang menyenangkan untuk dipandang, menjadi penghias penglihatan kami, qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini sebagai, ya, pelopor, penggerak dalam hal-hal ketakwaan kepada Engkau, ya Allah. Ini kita harapkan PDHI kita kumpul-kumpul seperti ini untuk saling menguatkan, ya, saling melengkapi, ya, sehingga kita bisa menjadi, ya, organisasi umat Islam yang bisa berfastabiqul khairat, mampu untuk berlomba dalam kebajikan. Masya Allah, kalau untuk kegiatan amal soleh, PDHI sudah lebih dulu dari yang lain. Karena umurnya sudah berapa Pak Juwana? PDHI ini sudah berapa umurnya? Kira-kira? Hah? Bukan. Organisasi PDHI ini kalau dihitung umurnya 52, Masya Allah. Berarti sudah 70-an, ya? Ya, sudah 70 lebih. Tidak mudah itu menjaga, ya, umur sebuah organisasi sampai 70 tahun. Hampir sama dengan kemerdekaan, ya.
tinggal selisih 7 tahun saja. Ya. Masya Allah. Ya, garapannya kami kalau pas ke Wonosari itu di mana-mana. Ini dulu binaan PDHI ya, di masjid-masjid itu, di pojok-pojok mana saja, di Kulon Progo juga. Ya. Ini juga garapan PDHI. Ya. Maka ini akan sangat membantu kita, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita untuk ya, kita lebih berada di depan dalam beramal soleh ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kepada pengajian kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya di hari Jumat ini, di bulan Ramadan ini, dan ini merupakan Jumat yang terakhir. Artinya ya, akhir Ramadan semakin dekat ya. Akhir Ramadan semakin dekat. Kita gunakanlah kesempatan yang sisa-sisa ini untuk memperbanyak interaksi kita, hubungan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Karena di bulan Ramadan yang perlu kita tingkatkan itu ada 3 amalan. Yang pertama adalah ya, sholat kita, insya Allah nanti malam masih tarawih ya. Kemudian yang kedua adalah Quran kita ya. Di dalam tarawih tentu bacaan ayat-ayatnya lebih banyak. Syukur masih bisa ditambah dengan membaca Al-Quran, baik bersama-sama dengan kawan-kawan ataupun sendiri ya. Kalau susah juga ya, mendengarkan Al-Quran. Alhamdulillah sekarang sudah banyak peralatan yang bisa mendukung kita untuk lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Kita bahkan bisa mendengarkan mengikuti bacaan dari Makkah Al-Mukarramah ya, Idaatul Quran, radio Al-Quran dari Makkah, bacaannya bagus-bagus ya. Kalau memang belum bisa membaca sendiri ya. Bisa juga kalau di masjid-masjid alhamdulillah ini rutin ya, luar biasa, bapak-bapak dan ibu-ibu ya sudah sepuh-sepuh tapi kita masih menyempatkan untuk duduk dan kemudian bersama-sama membaca Al-Quranul Karim. Kalau ini sebagai tahadduts bin ni'mah ya, berbicara soal kenikmatan di pesantren Taruna Al-Quran itu, kalau Ramadan ada pengajian khusus membaca Al-Quran ya, habis subuh, tapi ini dipimpin oleh Ustazah Umi Hane ya, ibu-ibu itu ya rawuh ya, sepuh-sepuh 1 hari 1,5 juz ya. Alhamdulillah tanggal 20 Ramadan kemarin selesai. Ini sudah berjalan hampir 15 tahunan ya. Ini sebetulnya bisa juga ya, dai-dai atau para pendakwah yang tergabung dalam PDH ini melakukan kegiatan-kegiatan semacam itu. Dan ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu yang kami muliakan ya, sangat-sangat dibutuhkan menangani masjid kita ya, menangani umat kita untuk didekatkan kepada Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir, amal yang perlu kita perbanyak di bulan Ramadan adalah sedekah ya. Sedekah ini ya, tinggal beberapa hari. Kalau di bulan Ramadan tentu semua amal soleh dilipat gandakan pahalanya, termasuk sedekah kita ya, terutama nanti kalau sudah menjelang Idul Fitri, jangan lupa zakat fitrahnya ya, Ibu ya. Jangan lupa zakat fitrahnya ya, dilaksanakan sebelum sholat. Nanti kalau setelah sholat ya, itu adalah sedekah biasa ya. Zakat fitrah ini sesuai dengan namanya. Nah itu disempurnakan dengan zakat fitrah. Itu jadi betul-betul suci. Maka zakat fitrah ini tidak seperti zakat yang biasa
dia menjadi wajib bagi setiap muslim, setiap muslim yang di rumahnya ada kelebihan dari apa yang dia makan. Ini sudah diminta untuk atau diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Berbeda kalau zakatul mal atau itu berbentuk dalam satu keluarga atau perusahaan, ya, bersifat tidak setiap orang, ya, kecuali dia memang memiliki harta yang mencapai nisab, ya, dan haulnya. Bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, di akhir-akhir bulan Ramadan ini, ya, kita juga berharap, ya, semoga Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang, ya. Allah berikan kita panjang umur dan berikan kita kesehatan sehingga bisa memperbanyak amal soleh yang mampu kita kerjakan. Jadi doa kita tidak hanya panjang umur saja, tidak hanya sehat saja, tetapi umur tambahan dan kesehatan yang dikaruniakan Allah kepada kita itu kita doakan juga semoga menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh, ya, mulai dari yang wajib, ya, kemudian yang sunnah, yang berat, yang, ya, ringan, ya. Yang paling ringan, ya, sebetulnya kalau kita mau berhitung, ya membaca Al-Quran itu, ya, di luar yang wajib nih tentu, ya, membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu, ya, satu huruf bisa mendatangkan 10 kebajikan, 10 pahala, satu huruf saja, ya. Maka, ya, mari kita pelajari Al-Quran, membacanya, ya, kemudian bahasanya, ya, syukur tafsirnya, ya, sehingga lebih tertarik untuk membaca. Dan ya harus diatur, ya, diatur waktu kita, tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita, sehingga kita masih bisa menyelipkan di antara kesibukan yang sangat padat itu waktu untuk menyayangi Al-Quranul Karim. Tentu ini akan lebih ringan Bapak Ibu yang kami muliakan kalau kita memiliki lingkungan, ya, lingkungan yang, ya, juga senang Al-Quran, teman suka Al-Quran, ya, mitra dagang suka Al-Quran, ya, teman sekantor suka Al-Quran, ya, alhamdulillah salah satu usahanya bentuknya PDAI ini, ya, teman pengajian yang juga didorong untuk suka kepada Al-Quran Karim, ya, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mukjizatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir yang tidak ada Nabi lagi setelah beliau alaihissalatu wassalam. Ya, ini umat yang, ya, nanti akan terus mengikuti kehidupan sampai hari kiamat, umat Nabi Muhammad SAW. Maka diberi mukjizat yang kekal, yang bisa menunjukkan kemahasempurnaan Allah dimanapun dan kapanpun sampai akhir zaman. Kalau Nabi Muhammad SAW misalnya saja diberi mukjizat seperti Nabi Musa berupa tongkat, nah, kita kan sulit, ya, untuk beriman sulit. Semua nanti nyari tongkatnya Nabi Musa. Sampai lalu ada pedagang menjual kayu, ini kayu yang sama dengan tongkatnya Nabi Musa. Ya, tapi masya Allah, ya, Allah maha bijak dan maha, ya, kasih sayang kepada kita. Mukjizat yang diturunkan untuk Nabi yang terakhir ini berupa Al-Quran, ya, berupa kitab suci yang kalau kita membaca, asal benar saja bacaannya, niatnya juga lurus, ya, meskipun ya tata atau
terbata-bata itu sudah mendapat pahala. Apalagi kalau cepat, ya, apalagi kemudian tahu artinya, apalagi kemudian mau mengajarkannya, maka akan menjadi seperti apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mau mengajarkannya, ya, tidak hanya belajar saja tapi mau mengajarkannya. Inilah kitab suci yang mendampingi kita Bapak Ibu ya, yang menuntun kita untuk mengarungi kehidupan ini sampai hari kiamat umat ini. Nah ini kalau kita jauhi, nah, sudah pasti dilanda kebingungan ya. Jauhi saja Al-Quran itu sudah sulit cari pahala, sulit cari pencerahan, sulit cari ilmu, macam-macam ya. Tapi kalau begitu kita dekat dengan Al-Quran, ya kita baca tidak paham saja satu huruf menjadi 10 pahala. Jadi kita tidak perlu amal-amal berat, tapi rasanya sudah memiliki tabungan amal yang banyak. Mudah sekali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan ya, kita ini dalam kehidupan sering ya, mengalami situasi yang sulit sekali sih kan. Saya sebetulnya kepengen ya menjadi hamba yang taat, ya, menjadi orang yang bertakwa. Tapi kok ono wae gitu ya. Kadang-kadang kita menemukan begitu. Atau kadang-kadang ya rasanya kok mudah ya, alhamdulillah. Saya mau berbuat amal soleh kok ketemu saja begitu. Ya, ada kesempatan saja. Nah, ini salah satu caranya kita dekatkan dengan Al-Qur'an, diri kita kepada Al-Qur'an, khususnya di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu, di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari. Ya kita usahakan bisa ya, paling tidak pas tarawih ini ya, pas tarawih panjenengan bisa mengikuti bacaan imam ini dengan baik ya, itu kan sudah lumayan. Kan tidak ada hari-hari yang lain panjenengan mesti minimal 11 rakaat di setiap malam ya, kecuali di bulan Ramadan ini. Ini satu peningkatan yang luar biasa yang membuka kesempatan kita untuk dekat dengan Al-Quran. Apalagi bacaan Al-Qurannya ya bagus ya. Kadang-kadang dipilihkan ayat-ayat yang ya, tidak hanya dari wal asri ke bawah ya, mungkin ya, mulai misalnya Al-Qari'ah ya, syukur-syukur bisa dari Alam Nashrah lah, Al-Insyirah ya. Ini diulang-ulang ketika tarawih akan membuat orang itu semakin senang mendengar Al-Quranul Karim. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian pengajian ini kami sampaikan di PDHI ya, sebagai silaturahmi kami dengan persaudaraan jamaah haji Indonesia yang sama-sama kita cintai ini dan sama-sama ya, kita niat untuk merawatnya. Semoga para pendahulu kita lalu menjadi berkesempatan mendapatkan pahala amal jariah ya, karena amalnya berlanjut ya, amalnya berlanjut. Ya, saya pernah datang ke sini meskipun tidak pengajian, tanya-tanya pengurus ya, ya. Tapi ya sudah lama tidak silaturahmi ke sini, jadi banyak yang tidak kenal ya. Alhamdulillah saya terima kasih diberi kesempatan di bulan Ramadan ini untuk mengisi di sini, untuk menyambung silaturahmi ya. Karena ibu saya cuma belakang sini dari Kauman jadi kalau jarang kesini ya, rasanya juga kurang enak ya. Tapi mau kesini di pondok juga kesibukannya luar biasa. Kita sekarang santrinya sudah 1000 ya. Jadi ini anak orang dititipkan di kita 24 jam mulai tinggal piye ya. Jadi harus ditunggu nih gitu ya. Mau tidak mau sudah harus menunggu ya. Semoga
bisa bermanfaat ya untuk kita semua di dalam menjaga Islam kita, khususnya di kota yang kita cintai ini, ya, kota Jogja. Demikian, mungkin bisa dilanjutkan dengan sedikit tanya jawab sampai berbuka puasa. Sebelumnya saya tak berdoa ya, semoga di sore Jumat menjelang buka ini kita berkesempatan untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ihdi wulata umurina wa a'inhum ala ta'diyati amanatihim wa wafiqhum lima tuhibbu wa tarda warzuqhum bitanatan salihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, sungguh kami telah mencoba dalam bulan Ramadan ini untuk beribadah sebaik-baiknya kepadamu, untuk berpuasa karenamu, untuk sholat tarawih, untuk mendapat ridhamu, untuk membaca Al-Quran agar mempelajari kitab sucimu. Maka ya Allah, terimalah amal soleh kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dan bukakan pintu taubatmu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha menerima taubat lagi maha kasih sayang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Ya Allah, sungguh kami minta kepadamu keselamatan dalam agama kami, kesehatan dalam jasmani kami, tambahan dalam ilmu kami, barokah dalam rezeki kami. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, berikan kami kemudahan dan kenyamanan dalam kubur kami, selamatkan kami dari api neraka dan masukkan kami dalam surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi